Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Bu Lika akan menjelaskan tentang pelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama tentang materi IPA, yaitu tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat hidupnya. Adaptasi adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Makhluk hidup melakukan adaptasi dengan tujuan supaya bisa bertahan hidup dan melestarikan jenisnya. Macam-macam adaptasi. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Contoh dari adaptasi. Ikan yang hidup di air asin lebih pekat mengeluarkan urin daripada ikan yang hidup di air tawar. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi adaptasi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung lama untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar bisa bertahan hidup. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya dengan mengubah tingkah lakunya. Nah, yang akan kita bahas adalah adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, adaptasi morfologi pada tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, biasanya disebut dengan xerofit. Ciri-ciri dari tumbuhan xerofit adalah daunnya termodifikasi menjadi duri agar penguapan melalui daun menjadi sedikit. Yang kedua, permukaan tubuh memiliki lapisan lilin untuk mencegah penguapan air yang terlalu besar. Yang ketiga, batangnya tebal karena mempunyai jaringan spons untuk menyimpan air. Yang keempat, akarnya panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas. Contoh tumbuhan yang beradaptasi morfologi dengan cara xerofit adalah kaktus. Selanjutnya, yang kedua yaitu adaptasi morfologi pada tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau yang biasa kita sebut dengan higrofit. Ciri-ciri tumbuhan yang beradaptasi dengan cara higrofit adalah daunnya tipis dan lebar. Yang kedua, memiliki banyak stomata pada permukaan daun sehingga mempercepat penguapan. Contoh adalah tumbuhan paku. Dan ada lagi tanaman talas ya atau polong-polongan. Yang ketiga, adaptasi morfologi pada tumbuhan yang hidup di air atau yang biasa dikenal dengan hidrofit. Ciri-ciri tumbuhan yang beradaptasi dengan hidrofit adalah yang pertama, mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk mengapung di air. Yang kedua, daun lebar. Yang ketiga, tangkai daun mengembung berisi udara. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan cara hidrofit adalah teratai, enceng gondok, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah adaptasi morfologi pada tumbuhan yang hidup di tempat yang asin atau tergenang air laut. Biasa kita sebut dengan halofit. Nah, ciri-cirinya antara lain pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Kelebihan garam akan dikeluarkan melalui daun. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan cara halofit adalah tumbuhan bakau atau mangrove yang biasanya kita jumpai di tepi laut.
Nah, supaya lebih memahami tentang adaptasi tumbuhan, maka kerjakanlah tugas IPA pada buku tema kalian di halaman 23. Ayo jawab dan ayo mencari tahu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang materi IPS. Materi Bahasa Indonesia yang membahas tentang bacaan tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan antara lain Insinyur Soekarno, lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Perannya yaitu sebagai pembaca teks proklamasi kemerdekaan RI. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan perannya dalam proklamasi kemerdekaan adalah mempersiapkan proklamasi kemerdekaan RI. Yang ketiga, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati lahir di Bengkulu tanggal 5 Februari 1923. Perannya yaitu sebagai penjahit bendera merah putih. Yang keempat yaitu Mr. Ahmad Subarjo yang lahir di Teluk Jambe pada tanggal 23 Maret 1896. Perannya yaitu sebagai penengah antara golongan tua dan golongan muda. Yang kelima yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda ini adalah seorang tentara angkatan laut Jepang yang rumahnya dipakai untuk menyusun naskah proklamasi. Yang keenam yaitu B.M. Dia. B.M. Dia ini adalah wartawan yang menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan RI. Yang ketujuh yaitu Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat merupakan prajurit peta dan juga pengibar bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan RI. Yang kedelapan yaitu Es Suhud. Es Suhud adalah pengibar bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan RI bersama Latif Hendraningrat. Dan yang terakhir, yang kesembilan yaitu Sayuti Melik. Sayuti Melik ini adalah pengetik naskah proklamasi. Selanjutnya membaca teks tentang peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada 4 peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menyerahnya Jepang kepada sekutu. Dimulai pada tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat yang menewaskan 140.000 orang. Dan bom atom yang kedua dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki dan menewaskan 80.000 orang. Peristiwa yang kedua yaitu persiapan proklamasi kemerdekaan oleh para pemuda. Setelah mengetahui Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, para tokoh pemuda segera mengadakan rapat rahasia pada tanggal 5 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Khairul Sareh. Rapat itu membahas tentang Bung Karno dan Bung Hatta yang harus didesak oleh golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Namun Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan menunggu berita resmi dari pemerintah Jepang. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dibawa keluar Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan RI. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno beserta istrinya dan Bung Hatta dibawa oleh golongan muda menuju markas besar pasukan peta di Rengas Dengklok. Dan selanjutnya Ahmad Subarjo dan Sudiro juga dibawa ke Rengas Dengklok untuk bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah itu mereka mengadakan pembicaraan dan sepakat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Yang keempat yaitu penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 23, yaitu di rumah Laksamana Maeda.
Nah, pada penyusunan naskah proklamasi ini, beberapa orang mengusulkan susunan isi naskah. Setelah disetujui naskah proklamasi, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi dan pelaksanaan proklamasi disepakati di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Nah, setiap bacaan atau teks itu memiliki informasi penting. Untuk mengetahui apa saja informasi penting pada teks tersebut, kita bisa menggunakan 5W1H, yaitu W, what, apa. Yang kedua, why, mengapa. Yang ketiga, who, siapa. Yang keempat, when, kapan. Yang kelima, where, di mana. Dan yang terakhir, 1H, yaitu how, bagaimana. Jadi kita bisa menggunakan 6 kata tanya untuk mencari informasi penting pada suatu bacaan. Nah, supaya lebih memahami, silahkan anak-anak kerjakan tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, membaca teks tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada buku tematik. Yang kedua, mengerjakan ayo berlatih. Yang ketiga, membaca teks peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang keenam, ayo menulis pada buku tematik halaman 32. Nah, untuk tugas PKN, anak-anak mengerjakan ayo mengamati. Di situ ada gambar permainan. Nah, coba ketika kita melakukan permainan yang ada di buku tema halaman 33, kira-kira sikap apa yang bisa kita terapkan terkait dengan kerukunan dan persatuan? Untuk yang ayo jawab, kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 33. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan nilai kerukunan. Dan yang kedua, apa saja manfaat dari nilai-nilai tersebut yang kamu rasakan. Contohnya, nilai kerukunan bisa meningkatkan rasa persaudaraan, bisa menjaga keamanan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa Bulika jelaskan. Mudah-mudahan membantu anak-anak dalam belajar tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.